Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat. Baik anak-anak, hari ini kita akan bertemu lagi dalam pembelajaran tematik. Ya, kali ini kita akan belajar tentang muatan IPA ya, yaitu tentang tulang dan otot. Masih ingat kan kalian apa itu tulang? Ya, tulang itu adalah anggota gerak pasif, sedangkan otot adalah anggota gerak aktif. Oke anak-anak, coba lihat gambar ini. Ini adalah gambar rangka tubuh manusia. Ya. Rangka, yang dimaksud dengan rangka itu adalah susunan dari tulang. Ya. Nah, susunan tulang-tulang itu membentuk sebuah rangka. Ya. Nah, coba perhatikan rangka manusia dari tengkorak sampai kaki, pergelangan kaki. Banyak juga rangka manusia ya. Ya. Nah, kita sekarang berbicara tentang kelainan pada tulang, ya. Nah, kalau kita tidak menjaga tulang kita dengan baik, dia akan terjadi kelainan, ya. Seperti fraktura atau yang disebut dengan patah tulang. Kemudian ada yang disebut dengan osteoporosis, ya. Osteoporosis itu pengeroposan pada tulang. Kemudian fisura itu retak pada tulang. Kemudian ada kelainan tulang belakang, yaitu lordosis, itu kelainan tulang belakang yang melengkung ke depan. Kemudian skoliosis, tulang belakang yang melengkung ke arah samping kiri dan kanan. Atau kifosis, tulang belakang yang membengkok ke belakang. Ya, jadi ada 3 kelainan tulang belakang. LKS, L lordosis, K kifosis, S skoliosis. Nah, bagaimana ya cara menjaga dan merawat organ gerak tulang agar tidak terjadi kelainan? Ya, yang pertama, agar tidak terhindar dari kelainan lordosis, kifosis, dan skoliosis, sebaiknya menerapkan posisi duduk yang benar. Nah, bagi kalian yang saat belajar duduknya tidak benar, atau membungkuk, atau kadang terlalu tengadah, ya, atau belajar sambil tiduran, ya, itu bisa menyebabkan kelainan tulang belakang. Jadi sebaiknya posisi duduk yang benar, ya, kalian harus duduk tegak, ya, tidak membungkuk. Kemudian, agar tidak terhindar dari osteoporosis, dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium, ya, seperti susu, ya, kemudian telur juga, ya. Kemudian diimbangi dengan olahraga yang teratur, ya. Dan agar terhindar dari rahitis, dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi telur, susu, dan minyak ikan, serta berjemur di pagi hari. Ternyata berjemur di pagi hari itu juga menyehatkan, ya. Ya, kalsium tadi itu susu dan keju, ya. Kemudian agar terhindar dari artritis, ya, ya. Jadi kita sebaiknya selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat, ya, seperti kacang-kacangan, ya. Nah, itu kelainan yang terjadi pada tulang. Bagaimana dengan otot? Ya, otot merupakan organ gerak aktif manusia dan hewan. Ya, fungsi otot fungsi utamanya yaitu untuk bergerak. Selain bergerak, kira-kira fungsi dari otot itu apa saja ya? Ya, yang pertama itu mendukung tubuh, ya. Kemudian menjaga postur tubuh,
menjaga suhu tubuh, dan menggerakkan jantung. Nah, kalian tahu nggak? Otot manusia itu ada 3 macam, atau 3 jenis. Yang pertama adalah otot polos. Bagaimana ciri-cirinya? Ya, ciri-cirinya otot itu berbentuk gelondong. Nah, seperti ini. Kemudian inti selnya satu di tengah. Nah, ini inti selnya, dan bekerja secara tidak sadar. Ya, letaknya di organ dalam seperti usus. Ya, jadi dia bekerja secara tidak sadar, bekerja dengan sendirinya tanpa perintah. Kemudian ada yang disebut dengan otot lurik. Nah, otot lurik ini bentuknya silindris seperti ini. Kemudian inti selnya banyak di tepi. Nah, inti selnya banyak seperti ini ya. Kemudian melekat pada rangka. Nah, ini otot ini karena melekat pada rangka, dia bekerja sangat keras dan bekerja secara sadar dan di bawah perintah. Ya. Kemudian otot jantung. Ya. Otot jantung ini bentuknya silindris, hampir sama dengan otot lurik. Kemudian dia juga bercabang, inti selnya satu. Nah, letaknya karena dia dinamakan otot jantung, ya letaknya di jantung. Dan dia juga bekerja secara tidak sadar, tanpa diperintah dan juga tanpa beristirahat. Ya, otot jantung tidak ada yang istirahat, ya, terus bekerja, memompa, ya, memompa jantung, memompa darah. Ya, kalau otot lurik dia harus beristirahat, ya, agar dia tidak cepat lelah. Ya, kalau otot lurik tidak pernah beristirahat, nanti akan ya terjadi cedera. Oke, dengan otot yang kuat, maka kesehatan tubuh kita juga terjaga dan kita pun bisa melakukan berbagai gerakan. Bagaimana ya cara menjaga dan merawat otot pada manusia? Ya, yang pertama, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Contohnya membawa barang yang begitu berat, ya, tidak boleh. Kemudian lakukan beberapa gerakan peregangan atau pemanasan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Kalau sebelum melakukan kegiatan inti, misalnya dalam kegiatan olahraga, kalian disuruh pemanasan dulu kan? Ya. Nah, setelah kalian berolahraga, sebelum mengakhiri, kalian melakukan pendinginan. Nah, itu fungsinya untuk ya menjaga otot agar tidak mudah lelah. Ya. Jadi sebelum aktivitas olahraga inti, ya, agar otot tidak terkejut, ya, tidak tegang, jadi harus dipanaskan dulu, ya. Nah, setelah itu, setelah olahraga inti, ya, agar otot tidak cepat lelah, dia didinginkan, ya, dilakukan peregangan. Sama seperti halnya saat kalian melakukan olahraga apapun, seperti berenang, contohnya harus melakukan pemanasan terlebih dahulu untuk menghindari cedera. Kemudian melakukan latihan rutin secara fisik yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan otot, memenuhi kebutuhan cairan tubuh, ya. Jadi air itu penting, sangat penting bagi tubuh kita. Jadi minimal kalian tuh minum air 8 gelas ya sehari, dan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Apa sajakah makanan yang bermanfaat bagi otot? Nanti kalian bisa baca buku temanya ya, subtema 2, nanti pembelajaran ke-5 dan ke-6. Nah, di sana ada makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot dan tulang. Ya, menjaga kesehatan organ tubuh termasuk organ gerak sebaiknya dilakukan sejak kecil, ya, melalui penerapan gaya pola hidup serta pola makan yang sehat. Jadi dari kecil, dari sekarang ya kalian harus biasakan pola hidup sehat dan pola makan yang sehat, ya. Pola hidup sehat dapat dilakukan dengan cara menjaga kebersihan tubuh, lingkungan, dan makanan
serta melakukan olahraga yang teratur. Dengan demikian, niscaya kesehatan akan selalu terjaga hingga kalian tua, ya. Nanti pada saat kalian dewasa, ya, dan tua, ya, nanti otot dan tulang itu tetap terjaga dengan baik, ya. Jadi mulai dijaga mulai dari sekarang. Oke anak-anak, ya demikian tadi ya materi pembelajaran kita tentang tulang dan otot, kelainan tulang dan otot, dan cara pencegahannya. Ya, untuk lebih lanjut lagi, kalian bisa melakukan literasi dengan membaca buku paket, buku tema 1, subtema 2, pembelajaran ke-5 dan ke-6. Di sana kalian bisa cari informasi tentang tulang dan otot, ya, kelainan tulang dan otot, dan cara pencegahannya. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Kalian tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Sampai jumpa. Salam Merdeka Belajar.